Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah dulu kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Evangelium Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Las ditiki ima marlopolo ibana di bagasatod di porbadia madok. Upuji ho amang Tuhan sigong kombanu gijang do tanaon. Ala ditamud di kono ho sian jolo ni akan apistar do nama roha. Gabi di papatar ho itu akasyudyon. Olo amang ido di halo mohoton rohampian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita, Engkau nyata bagi kami. Firman ini disampaikan oleh Yesus Kristus hanya bagi orang-orang yang rendah hatilah. Hanya orang-orang yang berimanlah. Hanya orang-orang yang setialah yang dapat mengenal Yesus sebagai anak Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya dan kepada kita, yaitu tentang siapakah Yesus itu bagi orang percaya, bagi kita, bagi dunia ini. Maka murid-muridnya berkata bahwa Tuhan nyata bagi mereka. Kalau kata nyata di sini tentu salah satu kata yang perlu kita lihat. Tuhan nyata dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan itu nyata kehadiran Yesus Kristus. Banyak orang yang mengharapkan kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja, berpikir sebagai Raja yang di dunia ini diperlengkapi dengan keperkasaan, dengan senjata, dengan kekuatan dunia. Tetapi nyata kehadiran Yesus bagi murid-muridnya dan bagi orang percaya dengan sebuah kesederhanaan, bukan dengan kehebatan. Tentu sekali saudara-saudaraku, Yesus mau mengajarkan bagi kita hidup sederhana. Yesus mau mengajarkan kepada kita pengenalan yang sesungguhnya adalah dengan firman Tuhan, yaitu nyata bahwa kehadirannya tidak seperti yang dipikirkan manusia. Mungkin kita juga saudara-saudaraku berpikir akan kedatangan Yesus Kristus mungkin juga dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita berpikir sebuah pemahaman kita, jika kita orang percaya dan mengikut Yesus harus seperti ini, harus seperti ini, dan kedatangannya harus seperti yang kita harapkan dengan kegagahan-kegagahan dunia ini. Namun firman hari ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan kasih setianya, dengan kehadiran Yesus Kristus, bahwa dengan karya nyata Dia mau membuktikan Yesus sebagai juru selamat bagi dunia ini datang dari kesederhanaan. Dan itu juga kita lihat di dunia ini. Dan mari kita bercermin, mari kita lihat di dunia ini orang-orang yang sederhana yang dipilih Tuhan. Mungkin kita juga akan lihat dulunya, apakah kita memilih Jokowi jadi presiden dari kehebatannya? Bukan. Tapi kita mungkin kagum dan kita melihat dari kesederhanaannya sehingga kita memilihnya. Nah, bukan seperti itu yang seharusnya yang mau dikatakan. Tapi kalau dengan kata kesederhanaan itu betul-betul sangat kita harapkan setiap harinya.
Kata sederhana di sini adalah dengan kesederhanaan itu dapat merasakan juga perasaan orang lain. Kesederhanaan itu adalah tidak membuat orang lain jauh dari dirinya. Kata kesederhanaan itu adalah melekatkan. Kesederhanaan seperti itulah dengan kehadiran Yesus Kristus, dengan datangnya Roh Kudus, dengan kedatangannya bahwa murid-muridnya dan orang percaya mau melihat kedatangan Yesus sebagai Raja, kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dia betul-betul dengan kesederhanaannya datangnya. Maka itu juga yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita, bahwa anugerah yang besar yang kita terima adalah di saat kita mampu hidup dalam kesederhanaan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup dengan kesederhanaan. Amin.